Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim tahannan wa tafaddal wa karram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada khalqihi wa ridwan nafsihi wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanak la nuhsi tsana'alika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ma as'alukum bihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada perkara yang mesti kita ingat-ingat dan selalu kita perhatikan, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu yang mulia, maka kita harapnya memuliakan juga apa yang Allah muliakan. Di antaranya adalah syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan, mengagungkan simbol-simbol agama Allah, maka itu tanda betul-betul hatinya bertakwa kepada Allah. Dan di antara simbol yang perlu kita jaga adalah masjid-masjid, tempat-tempat yang dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus membedakan antara masuk masjid dengan masuk ke aula, antara masuk masjid dengan masuk ruangan biasa. Walaupun sederhana bangunannya, yang walaupun nggak terlalu mewah, tapi ketika dia statusnya masjid, maka kaki kanan terlebih dahulu yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua adalah doa. Jangan sampai kita nggak doa ketika masuk masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Minta sama Allah dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Bisa jadi pintu rahmatnya berupa khusyuk di dalam sholat. Bisa jadi pintu rahmatnya di masjid itu dengan ilmu yang bermanfaat, doa yang terkabul, zikir yang banyak, ataupun juga rahmat-rahmat Allah lainnya yang kita nggak tahu betapa luasnya. Maka kita minta dibukakan pintu-pintu rahmatnya waktu keluar masjid. Dan juga yang ketiga, setelah pintu kaki kanan, doa, sama yang ketiga niat i'tikaf. Jangan sampai terlupa, setiap kali masuk masjid langsung niat i'tikaf. Lalu ketika keluar, kita dahulukan kaki kiri, kemudian dengan doa Allahumma fil li dhunubi wa fahli abwaaba fadlik, buka untuk saya pintu-pintu karuniamu. Jadi dengan sebab kita keluar masjid kemudian kita minta dibukakan pintu karunia, itu berarti pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu sakinah mawaddah rahmah, ataupun juga pintu-pintu zuriyah solihah. Jadi kalau disebut dengan abwa al-fadli, pintu-pintu karunia Allah, maka nggak tahu nanti apa yang Allah sediakan untuk kita. Ya, jadi jangan sampai tidak baca doa keluar masjid. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai sholat, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, bertebaran keluar masjid, cari karunia Allah. Kita berharap bukan kita capek mencari, tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu karunia. Maka jangan sampai enggak baca doa. Nah, ini penting karena di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi hilang ini. Orang masuk masjid nggak tahu kaki kanan kaki kiri. Coba Bapak perhatikan, saking banyaknya orang, saking besarnya masjid. Akhirnya batasan mana masjid mana bukan masjid orang udah nggak paham. Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Gunung Tursina dipanggil Allah Subhanahu wa taala suruh lepas sendal. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepas sendal kamu, engkau berada di lembah yang suci. Kalau masuk lembah doang dipanggil Allah Subhanahu wa taala suruh lepas sendal. Ini masuk Masjidil Haram nggak lepas sendal.
Haji. Nah, ini masuk penting. Nah, maka kita yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita agungkan. Maka kita belajar dari masjid-masjid sekitar kita, kita muliakan juga kebesaran syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah. Kalau di sana kita bisa berebut untuk masuk raudhah, taman di antara taman-taman surga, Nabi bilang mabaina mimbari wa baiti mabaina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan juga mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi masuk taman surga Pak, pakai aplikasi sekarang. Aplikasi namanya Nusuk. Terus kemudian nggak boleh, walaupun orang sana nggak bisa masuk raudhah sebulan 2 kali. Bapak walaupun tinggal di Madinah, tetap harus masuk raudhahnya bisa terdaftar secara sistem sebulan sekali. Kecuali nipu, pakai aplikasi orang gitu kan, kemudian masuk. Tapi mau beratur, mau daftar, mau panas-panasan, mau ngantri, mau nunggu lama. Bahkan kita bayar untuk sampai ke taman surga itu. Taman surga di sana, Madinah maksud saya, kita bayar Pak. Bayar dengan tiket pesawatnya, bayar dengan waktunya, bayar dengan meninggalkan keluarganya. Tapi kenapa taman-taman surga yang dekat itu nggak ngantri kayak gitu ya? Nabi SAW bilang, "Idza maratum bi riyadil jannah fata'u." Pokoknya kalau lewat taman surga, duduk nikmati. Lalu apa riyadul jannah? Terus taman surga yang mana Nabi? Emang ada di dunia taman surga? Nabi bilang, "Ilaqul zikri." Yang majelis zikir. Dalam riwayat Tabarani, al-masajid, masjid-masjid inilah taman surga. Dalam riwayat Abu Nu'aim, majalisul ilmi, tempat-tempat dipelajari ilmu. Masjid, zikir, ilmu. Majelis zikir, masjid-masjid, sama majelis ilmu. Ketiga-tiganya juga disebut dengan raudhah, taman surga. Yang ngomong di Madinah taman surga siapa Pak? Yang ngasih tahu bahwa di antara rumah dan mimbar Rasul adalah taman surga, siapa yang ngasih tahu itu taman surga? Hah? Rasul. Yang ngomong di sana itu taman surga siapa? Rasul. Yang bilang bahwa di majelis ilmu di taman surga siapa? Apa beda perlakuan dan sikapnya? Ini aneh. Kenapa kita lebih yakin dengan tempat, batu, tanahnya dibandingkan dengan amalnya? Ini aneh. Kalau kita bisa mengusahakan diri kita untuk bisa bagaimana biar bisa umroh, bagaimana nabung, bagaimana ngantri, bagaimana haji, tujuannya untuk bisa masuk ke dalam tempat yang disebut sama Nabi sebagai taman surga. Kenapa kita nggak bisa juga sesemangat itu untuk datang ke masjid, sesemangat itu untuk hadir di majelis zikir, sesemangat itu untuk hadir di majelis ilmu? Padahal sama yang ngasih tahu Rasul juga. Terus apa bedanya maksudnya? Di sana itu ada pohonnya Pak. Taman surga yang di Madinah ada nggak Pak buahnya? Kan taman ini. Ada bunganya nggak Pak? Nggak ada. Ada pohonnya nggak? Nggak ada. Atau ada bidadarinya? Lebih nggak bisa ngeliat bidadari di sana ya? Nggak bisa Pak. Nggak ada. Terus mana taman surganya? Apa taman surganya? Oh akhirnya ulama jelaskan macam-macam kan? Oh taman surga itu maksudnya semua amalan yang dilakukan di raudhah akan menyampaikan kita kepada taman surga. Akhirnya ada ulama jelaskan maksudnya tanah yang ada di raudhah itu asalnya juga dari surga, macam-macam. Atau tanah yang ada di Madinah sekarang ini raudhah itu akan dibawa menjadi taman surga nanti di surga. Macam-macam penilaian dan juga bagaimana pensyarahan penjelasan ulama. Tapi yang jelas apapun yang didoakan di sana mustajab. Apapun yang kita minta di sana makbul. Itu maksud dari taman surga. Maka bapak-bapak sekarang juga bapak lagi di taman surga. Yakinnya jangan berubah. Karena yang menyampaikan informasinya sama Pak. Maksud saya ini kan aneh kan? Ya aneh. Kalau bisa betul-betul khusyuk
tadarru, merendah diri di depan Ka'bah. Ka'bah itu batu, Pak. Ya, beda memang, batu istimewa. Di depan Hajar Aswad bisa nangis. Apakah Tuhan kita itu batu? Nah, kenapa di depan Allah ketika sholat nggak bisa nangis? Apa bedanya? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala jauh? Apa Allah Subhanahu Wa Taala harus berbentuk dulu jadi kotak baru kita nangis? Dah, hasya wa kalla, mustahil. Nah, ini penting ini. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang berangkat umroh jamaah, jangan jadi hamba Mekah, hamba Madinah, jadi hamba Allah. Jangan hanya dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah kalau di Mekah dan Madinah, tapi juga rasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walaupun sudah tidak di Mekah dan tidak di Madinah, pulang dari umroh, pulang dari haji, Allahnya sama. Kata Allah Subhanahu wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Allah tetap maha dekat. Jadi bukan hanya ketika di sana merasa mustajab, ketika di sini merasa jauh. Ketika di sana merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak diperhatikan Allah Jalla wa ala. Karena Tuhan yang kita sembah bukan batu. Ada orang berebut-rebut, sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini, gempet sana, gempet sini, demi untuk mendekati sang batu. Gitu ya, ya. Nah, ini jangan kebalik ini. Kita bukan menyembah batu, yang kita sembah Allah. Makanya ada ulama tuh, dia ketika tawaf bilang begini, Imam Siri As-Sakoti ataupun yang lain, saya lupa, wali Allah bilang begini, saya ketika tawaf pertama kali yang saya lihat adalah Ka'bah. Tapi ketika tawaf yang kedua, yang saya lihat Ka'bah dan pemilik Ka'bah. Ketika saya tawaf yang ketiga, yang saya lihat bukan lagi Ka'bah, tapi pemilik Ka'bah. Jadi ketika kita tawaf, ketika kita datang ke Ka'bah, yang harus dihadirkan adalah pandangan Allah. Bukan kemegahan bangunan Ka'bahnya semata-mata. Walaupun memandang Ka'bah adalah ibadah, tapi yang dihadirkan dalam hati adalah keagungan sang pemilik Ka'bah. Karena kita bukan menyembah Ka'bah, tapi pemilik Ka'bah. Gitu ya, ya. Nah, ini sedikit asror yang mungkin oleh buat bapak-bapak, buat kita-kita gitu ya. Nah, semoga kita ini tidak tertipu dengan hanya pandangan zahir. Jadi seolah-olah kalau kesana itu kita bisa bela-belain, kesana itu bisa kita korbankan segala sesuatu, tapi justru malah karunia Allah yang begitu luas menjadikan raudhah taman surga itu di mana-mana tempat, di dekat dengan penempatan kita, dekat dengan tempat tinggal kita. Ini ada raudhah, kok enggak buru-buru gitu, maksud saya gitu. Padahal yang ngomong itu sama. Jadi perlu dipertanyakan iman kita ini, Pak. Jadi kita ini yakin ke batunya atau yakin ke Rasulnya, yakin ke area tanahnya atau yakin kepada sang pembawa informasinya, yaitu Rasulullah SAW. Ini bisa dipahami, Pak ya. Nah, semoga ini makin menyemangati kita ketika ngaji, ketika datang halaqah zikir ataupun juga hadir ke masjid-masjid untuk menunaikan sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian mukhtasar ataupun ringkasan dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ini sekarang ini min sunanil adzan. Pada pembahasan yang lalu, semoga saya tidak salah, oleh Habibana Rezal Habsyi, ini membahas mengenai fadhail, keutamaan azan. Dan saya pernah sampaikan ke Bapak bahwa azan itu bukan hanya ketika datangnya waktu. Jadi ketika kita mau sholat di satu tempat yang belum diazankan, kita sunnah azan dulu. Bapak kesiangan, akhirnya sholatnya di rumah, mungkin sama ibu, sama istri, maka sunnahnya azan dulu. Nggak usah pakai speaker, ya jelas. Bapak mengazankan
di rumah walaupun sholatnya hanya berdua dengan istri. Ya, kita datang ke RNR, rest area, terus kemudian di sana belum ada yang ada di rest area, maka sunahnya ada dulu, jangan langsung koma. Ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, maka keutamaan azan jangan dorong-dorongan, usahakan gitu maksudnya. Ya, bapaknya, padahal sama aja Pak, sama-sama suaranya gak enak gitu. Artinya ya memang afdolnya yang azan itu yang suaranya kenceng utamanya ya. Yang kedua ya yang semangat. Tapi kalau seandainya makin dorong-dorongan juga nggak ada yang mau, ya sudah bapak saja ada dapat keutamaan azan yang kemarin sudah disampaikan. Itu setiap orang, setiap makhluk yang mendengar suara kita, sejauh suara kita bergaul, sebanyak itu pula makhluk-makhluk Allah yang akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Berapa banyak batunya, berapa banyak pohonnya, berapa banyak tanahnya, berapa banyak jamnya, berapa banyak orang-orangnya, itu akan menjadi saksi yang akan meringankan hisab kita besok di hari kiamat. Karena azan itu, nah, maka ini diusahakan Pak, diusahakan ini ya. Sekiranya sudah kita sudah kita persilahkan orang yang mungkin menurut kita bisa azan, dia nggak mau azan, dah kita aja yang azan, nggak perlu dorong-dorongan lagi ataupun tunjuk-tunjukkan lagi gitu maksudnya ya. Maka sekarang ini adalah bahagian yang kita bahas bagaimana sunnah ketika melakukan azan. Azan itu punya lafaz, maka dia juga punya cara. Sebagaimana dia punya lafaz khusus, maka dia juga ada ketentuan, ada cara-cara yang dikhususkannya. Itu. Di antara sunnah azan yang pertama itu adalah berdiri. Kalau bapak mau azan duduk, boleh nggak? Boleh. Jadi azan sambil tiduran boleh Pak? Boleh, secara kebolehan boleh. Dan menggugurkan sunnah kifayahnya. Sunnah kifayah itu sunnah yang kalau dilakukan oleh satu orang sudah menggugurkan kesunahan yang lain. Jadi yang lainnya tidak lagi dianjurkan atau tidak lagi disunahkan. Tapi sunnah kifayah, sama kayak ngasih salam. Kalau sudah satu orang ngasih salam, assalamualaikum, maka rombongan yang lain nggak perlu ngasih salam satu-satu. Capek juga jawabnya, kasihan yang jawab satu-satu harus dijawabin. Gitu ya, itu sunnah kifayah. Gitu ya. Nah, azan juga begitu. Kalau ada satu orang sudah azan, maka nggak perlu satu-satu azan semuanya. Nah, ketika ada orang yang azannya sambil tiduran, azannya sambil duduk, ini agak kurang nggak tahu kurang apalah ya, jadi pokoknya agak kurang lah. Dia azannya sambil duduk atau tiduran, maka sudah menggugurkan sunnah kifayahnya, karena azan itu sah yang walaupun tiduran. Jadi berdiri itu sunnah. Yang kedua, sunnahnya azan itu di tempat tinggi, apalagi zaman dulu. Dulu tuh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu kalau mau azan beliau naik ke atas lotengnya salah seorang rumah salah seorang sahabat. Jadi naik dulu ke atasnya, baru azan. Akhirnya kalau zaman dahulu itu, seketika sudah mulai dibuat menara itulah yang dipakai oleh para muadzin untuk naik ke atas sehingga suaranya biar lebih kencang. Jadi sunahnya di tempat yang tinggi. Sekarang lebih keren lagi, muazzinnya di bawah, tapi toanya di atas. Jadi nggak usah capek-capek naik ke atas. Makanya ada cerita dari Imam Qurtubi itu, ada muadzin yang murtad 12 tahun atau 20 tahun ada bolak-balik naik menara, jaga sholat 5 waktu, waktunya Bang yang dijaga. Tapi suatu ketika dia naik ke menara, melihat ada cewek cantiknya luar biasa,
langsung terpikat, tergoda, turun, datang, ternyata Nasraniyah, Kristen. Akhirnya bapaknya si cewek mensyaratkan kalau kamu mau nikah sama anak saya, masuk Kristen dulu. Padahal muadzin Pak 20 tahun lamanya jaga adzan. Allah itu naudzubillah min dzalik, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mau cabut hidayah, tahu-taunya masuk Pak demi masuk Kristen. Akhirnya sudah masuk Kristen, keluar dari agama Islam, belum sempat nikah, meninggal dunia. Azannya sia-sia, sholatnya apalagi, capek Pak. Ini yang kita khawatirkan, ini kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau cabut, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah kami dapat hidayah. Makanya ini penting Pak, minta ihdinas siratal mustaqim itu nggak boleh berhenti. Kok kita udah masuk Islam tetap aja minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya ini tujuannya, satu menjaga hidayah, yang kedua hidayah itu bertingkat-tingkat. Yang pertama ada hidayah mungkin awalnya tidak suka, contoh ya, tidak suka baca Quran. Minta lagi hidayah, akhirnya jadi suka baca Quran. Minta lagi hidayah, akhirnya ingin belajar baca Quran. Pengen baca Quran tapi nggak bisa baca, belum dapat hidayah berarti. Dapat hidayah bisa baca Quran. Dapat hidayah lagi ingin mencoba menghafal Al-Quran. Dapat hidayah lagi akhirnya ingin mempelajari dan memahami Al-Quran. Dapat hidayah lagi bisa ngamalin Al-Quran. Jadi hidayah itu bertingkat-tingkat. Makanya mintanya nggak sekali. Sehari 17 kali minta hidayah itu. Karena hidayah sendiri bertingkat-tingkat. Selain untuk menjaga hidayah kita, maka juga untuk meningkatkan terus hidayah kita. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi menara saat ketika dulu disunahkan, dianjurkan di tempat yang tinggi. Karena tadi tujuannya biar sebanyak-banyaknya makhluk-makhluk Allah ini jadi saksi. Yang kedua menara atau tempat tinggi. Yang ketiga apa? Sunnahnya adalah berwudu. Jadi kalau orang nggak punya wudu, ada sah nggak adanya? Sah. Sah adanya ya. Tapi kalau orang junub, sah juga adanya. Jadi sunnahnya itu bersuci. Kalau nggak suci, punya hadas, ini udah waktunya adzan ini. Mau adzan aja, tapi afdalnya bersuci dulu, baru adzan. Jelas Pak ya? Sudah 3. 1, berdiri. 2, di tempat tinggi. 3, bersuci. Gitu ya, suci dari hadas. Yang keempat adalah balik. Anak-anak suka disuruh azan. Ini perlu diperhatikan. Kalau anak-anaknya sudah mumayyiz, sah azannya. Mumayyiz itu ya kalau diajak ngomong nyambung, bisa bedain kanan kiri, itu mumayyiz ya. Bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu mumayyiz. Tapi kalau anak-anak yang belum mumayyiz, azannya ini nggak sah. Bisa dipahami Pak? Anak-anak yang belum mumayyiz suruh azan, kan biasanya kita pengen melatih anak-anak. Sebenarnya bukan melatih sih, orang tuanya malas itu aja sebenarnya. Atau yang udah tuanya malu takut ketahuan azannya jelek. Kalau anak-anak kan masih belajar. Akhirnya jadi nyuruhnya anak-anak. Nyuruh anak-anak itu perlu diperhatikan. Ini bocahnya sudah mumayyiz atau belum? Kalau dia belum mumayyiz, mungkin usia 3, walaupun udah hafal lafaz azan, tetap harus azan lagi karena azannya nggak sah. Tapi azan yang sudah mumayyiz, paham ya Pak ya? Sudah tapi belum balik, sudah mumayyiz tapi belum balik, sah azannya. Tapi afdalnya yang sudah balik. Jelas Pak? Terus yang kelima sunnah azan itu adalah suaranya yang kenceng, paling kencang. Bukan hanya bagus, tapi kencangnya itu. Anda sautan minka. Jadi Sayyidina Bilal itu dipilih Nabi. Dan saya sudah ceritakan bagaimana sejarah azan. Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi,
Terus kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi suruh talqin, ajarin kepada siapa? Bilal. Kenapa Bilal yang ada? Padahal yang mimpi Sayyidina Abdullah bin Zaid. Karena Sayyidina Bilal lebih kencang suaranya daripada beliau, daripada Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Zaid. Akhirnya sunnahnya adzan itu kan kencang. Jadi yang kencang adzannya, jangan yang perlahan-lahan. Karena tujuannya adalah menyemangati orang untuk sholat. Nah kalau ada Allahu Akbar, oh suaranya merdu malah jadi tidur. Nah ininya, gimana ini? Suara itu Anda, suara yang kencang aja masih tidur. Apalagi merdu gitu. Jadi bukan merdunya apa, kencang aja tidur ya. Apalagi kalau seandainya pelan, subuh lagi ya Allah. Ini makin mendayu-dayu kok makin ngantuk di azan ini kan. Mestinya kan setan lari Pak, kok malah setan datang gara-gara setan, karena adanya terlalu enak lebih kurang ini kan. Jadi bukan hanya suaranya merdu, tapi kencang itu azan suaranya kan, karena ingin membuat setan itu lari. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ini ditanya, kok kamu baca Quran kencang-kencang? Kata beliau ini, saya ingin liku qidhal asna, saya ingin membangunkan orang-orang yang lagi ngantuk. Jadi kalau kencang-kencang itu biar orang yang ngantuk itu bangun. Wah, putrina syaitan, dan saya ingin mesti sehat. Jadi tujuan beliau itu baca Quran kencang-kencang itu, satu biar orang yang ngantuk itu bangun. Yang kedua biar saya ngusir setan. Jadi penting ini Pak. Nggak ada orang meruqyah pelan-pelan. Coba aja Bapak. Ada orang kesurupan, terus Bapak ruqyah. Oh, setannya ketawa ke TV Pak. Orang kalau meruqyah itu mesti kencang, pasti zikir jahar. Zikir kencang pasti. Makanya kata Imam Ghazali, orang zikir kencang itu menembus hijab-hijab hati. Ngerti Pak? Sama seperti suara azan, dia kencang untuk menembus angin. Ini kalau kita nggak pakai, kalau angin lagi kencang, Bapak suara kencang kalah sama angin, karena suara kita jadi kemana-mana, ke hijab. Biar kalah, angin itu kalah, suaranya dikencengin lagi. Begitupun juga dengan zikir. Kadang-kadang kita perlu kencang untuk menembus batin kita yang terhijab banyak. Hijab dengan dunia, hijab dengan syahwat, hijab dengan nafsu, hijab dengan perempuan, hijab dengan maksiat, hijab macam-macam hijab kita. Dengki, hasad, sombong, ujub. Jadi kita perlu zikir yang kencang itu biar menembus ke dalam. Illallah itu tujuannya itu sebenarnya para sufi. Ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya kok. Jelas ya? Jadi saat ketika azan itu sunnahnya yang kencang, itu juga tujuannya biar setan itu makin lari. Tapi kalau azan untuk orang meninggal, ini justru malah jangan kencang-kencang. Nggak sopan. Setannya mayit itu kita mengazankan mayit di dalam kubur ini khilafiyah. Mau adzan silakan, enggak juga nggak apa-apa, nggak usah ribut, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i dianjurkan adzan saat ketika penguburan. Dalilnya qiyas. Sebagaimana ketika bayi baru dilahirkan itu diazankan di dunia, maka mayit ketika akhir mau pindah alam dia diazankan. Bapak jangan keder. Ada dalil mengazankan bayi. Nabi mengazankan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ketika baru lahir. Itu hadisnya Hasan.
Jadi kuat, mengadzankan bayi itu kuat. Dasarnya Nabi, perbuatan Nabi, paham ya Pak? Tapi keutamaan mengazankan bayi, mamin mauludin, tidak ada di antara bayi, fayu'adzanu fi udhunihil yumna, diazankan di telinga kanan, terus kemudian di wayusawwamu fi udhunihil yusra, diiqomahkan di telinga kiri, fatusibuhu ummus sibyan, kalau ada bayi diazanin, diikomahin, tidak akan digoda oleh ummus sibyan, jin namanya ummus sibyan. Kalau bahasa orang kampung, kolong wewe. Pokoknya jin yang suka ganggu anak-anak. Gitu ya, Pak? Kalau kata orang kita itu kuntil anak. Pokoknya namanya ummus sibyan. Hadis ini dhaif. Bisa dipahami, Pak? Hadis ini, hadis tentang anak yang diazankan tidak akan tergoda oleh ummus sibyan. Ini dhaif. Tapi mengadzankan, Rasul mengadzankan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu hasan. Jadi mengadzankan anak itu sunnah. Yang dhaif itu hanya keutamaan tidak tergoda oleh jin. Bisa dibedakan, Pak. Jadi jangan bilang bahwa itu hadis mengadzankan anak itu dhaif itu. Nah, coba. Bukan. Yang dhaif yang mana? Keutamaannya. Tapi asal amalannya itu hasan. Kata Imam Iraqi dalam Tahrib Ihya Ulumuddin. Jadi maknanya Pak, kalau ada anak baru lahir itu memang sunnah diazankan. Bukan dhaif itu. Saya nggak pakai hadis dhaif. Terus mau didengarkan apa bayinya baru lahir? Musik klasik, dangdut, jaipong. Kalau bukan ada, terus pasti dengar selain ada pasti. Oh, saya nggak mengazankan bayi saya, maaf, saya tidak mengamalkan hadis dhaif. Kalau dia nggak diperdengarkan azan, pasti diperdengarkan selain azan. Ya imam omong kosong, ya imam hanya tangisan dan suara atau tawa, ya imam hanya atau musik atau suara-suara lainnya. Justru kita ingin memperdengarkan Allahu Akbar saat ketika dia baru lahir. Nah, karena mengazankan bayi baru lahir itu sunnah, maka dikiaskan. Kiasnya kias lawan, kiasul aksi. Maka di akhir saat ketika dia mau pergi di mana? Di alam kubur, kita azankan dulu, Pak. Jadi dalilnya apa? Dalilnya kias. Nggak mau saya mengazankan, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan membid'ahkan, itu aja sih. Kita mintanya jangan disalahin. Yang penting jangan disalahkan, gitu ya. Nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan. Apalagi sampai menyesatkan, mengkafirkan, menerakakan. Lebih parah lagi. Itu yang kita keberatan. Jelas ya? Nah, kalau azan untuk orang meninggal itu pelan-pelan, nggak boleh kencang-kencang. Satu tadi apa sunnah azan? Berdiri. Yang kedua tempat tinggi. Bapak ngantuk ya? Emang. Yang ketiga suci. Yang keempat mumayyiz, orangnya balik. Yang kelima Pak kencang. Barusan saya ngomong ini kan, waduh si bapak ini ya. Nah, yang kelima ini kencang, suaranya itu kencang. Nah, terus berikutnya adalah yang keenam, sunnah azan berikutnya, tutup dua telinga. Gini Pak, amalan ibadah itu pakai ilmu, bukan pakai pengalaman atau sekedar ikut-ikutan. Karena kalau ngikut style muazin bisa beda-beda. Style muazin itu ada yang begini, ada yang gini, ada yang begini, ada yang dua tangan, ada yang satu tangan. Style, gayanya muazin itu bisa beda-beda. Terus kita ngikut-ngikut karena cuma ngelihat di TV, karena cuma ngikut-ikutan muazin. Bukan. Sunnahnya itu bukan bagaimana narohnya, tapi dua telinga. Nah, kenapa ada muadzin yang cuma
karena satunya megang mic. Itu masalahnya. Jadi ketika dia nggak pakai standing, nggak pakai tiang, akhirnya dia begini. Paham Pak sini? Ini satu megang, satunya tutup. Kalau nggak bisa dua-duanya, akhirnya dia tutup satu kan? Karena nggak bisa. Nggak kedengeran nanti suara azannya nggak masuk mic. Ngerti Pak ya? Makanya dia nutupnya satu. Tapi asalnya Pak, azan itu biar kencang, maka dianjurkan untuk pegang dua-duanya. Baru dia, karena dia nggak dengar buat dirinya sendiri, ya kencengin pasti, kayak orang budek. Orang budek kan ngomongnya kencang. Orang agak terganggu pendengarannya, pasti ngomongnya kan kencang, karena dia sendiri nggak kedengeran, itu masalahnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, maka sunahnya ada itu tutup kedua telinga. Jadi nggak usah pakai ikut-ikutan style-style aja, nggak pakai ilmu. Nah, ini dalam kitab fikih itu begitu dijelaskan secara detail. Ya, tentang sunnah azan ini sendiri. Terus, ini sering sekali nih. Waktu hayya ala sholat, kan, sebelum azan sunnahnya memang alhamdulillah sholawat. Sebelum qomat sunnahnya alhamdulillah sholawat. Jadi ini jarang sekali yang ngamalin sih. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat. Jarang ini. Tari biasa ngamalin itu. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi sebelum qomat, sebelum azan alhamdulillah sholawat dulu. Nah, ini di antara sunnah azan ini yang udah berapa nih sunnah azan ya sudah ya? Adalah ketika mengucap hayya ala sholah dan hayya ala falah itu nengok. Azan iqomah sama, sunnah nengok. Cuma ini karena kan ikut-ikut Pak, makanya sekarang saya sampaikan ini secara panduan kitab-kitab fikih itu, nengoknya itu sekali, hayya ala sholah ke kanan sekali, hayya ala falah ke kiri sekali. Ini dalam hadis juga gitu. Sayyidina Bilal itu ketika hayya ala sholah dia nengok ke kanan, ketika hayya ala falah dia nengok ke kiri. Dan nengoknya itu kepala, bukan dada. Nah, jadi saat ketika setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan selesai, hayya ala sholah nih, nengok dulu ke kanan, dadanya tetap ke kiblat. Nah, ini sunnah azan juga adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu pakai dada. Jadi ketika dia azan, ini penting ini. Saya nggak tahu di sini ada muadzinnya apa enggak, ikut ngaji apa enggak di muadzinnya ini. Ada? Siapa muadzinnya? Hah? Oh di dalam, kan susah kalau ngajinya, karena nggak ngelihat saya nih kan. Jadi pentingnya ngajinya, kan? Karena kita inginnya didasari itu pakai ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Ini kan pentingnya gitu kan. Pentingnya ngaji itu gitu kan Pak. Pentingnya kan ada perubahan antara ngaji dengan tidak ngaji. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Harus ada bedanya antara yang udah ngaji dengan tidak ngaji. Makanya penting untuk ngaji. Jadi bukan pakai ikut-ikutan, bukan. Dan saya bisa datangkan referensinya kalau tadi Bapak mau. Coba sih itu nggak perlu kan. Oh, Bapak percaya saja lah, saya ini ulama gitu aja ya pokoknya kan. Nah, ketika hayya ala sholah itu ke kanan dulu. Hayya ala sholah. Sekalian ya, hayya ala sholah. Lalu ke kiri. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Bukan begini. Hayya ala sholah. Dadanya kemana-mana, bikin Tarzan. Ketika dia dadanya udah nggak ke kiblat, berarti nggak ngamalin sunnahnya kan nggak ada kiblat. Terus dua kali, balik kan? Dua kali kan? Nah ini kayak mesin tik. Balik lagi berarti kan? Bukan. Dia sekali aja dan hanya kepalanya. Silahkan baca kitab I'anatul Talibin. Kalau nggak percaya. Nah, itu dalam Imam Syafi'i itu gitu. Ini penting. Jadi ada referensinya, bukan hanya ikut-ikut. Pentingnya begitulah.
Sama imam, muazin, ini kita berharap perkaya diri dengan fikih secara detail. Jadi bukan hanya karena suaranya bagus, bukan, tapi juga ada landasan keilmuannya. Jadi lebih sempurna, gitu ya. Nah, ini diantara sunnahnya ada beberapa. Nah, yang disebut sama Imam Nawawi itu adalah, saya belum baca kitabnya ini, itu baru tambahan dari saya tadi, sunnah-sunnah adzan yang tadi disebutkan. Nah, adzan itu harus laki, jangan sampai biarkan perempuan adzan. Oh, saking laki-lakinya pemalu dan memalukan sebenarnya kalau sudah begitu. Terus perempuan yang maju, Allah, walaupun gitu ya, walaupun penceramah nggak boleh ada, walaupun qori'ah nggak boleh ada, dan nggak sah azannya. Kalau perempuan yang maju dia ada, nggak bisa. Sesama perempuan pun, kalau berjamaah sesama perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, tetap tidak disunahkan azan, tapi iqomah langsung. Gitu ya. Sunnah azan berikutnya adalah dia ada agak lambat. Tapi kalau qomat agak cepat. Jangan qomat kayak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Ini azan. Kalau qomat itu agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Memang sunnahnya begitu. Kalau azan kencang, kalau qomat dalam, lebih perlahan. Jadi kalau sekarang mik adzan dengan mik qomat sama nggak? Saya tanya sama Pak, di sini mik adzan sama mik qomat sama nggak? Sama ya. Kalau sama, berarti kan volume suaranya sama nggak? Sama ya. Nah maka sunnahnya qomat itu lebih pelan, akhfad minal adzan, lebih pelan daripada azan qomat itu. Jadi kalau adzan begini, Allahu Akbar. Oke. Kalau qomat begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu. Ini mengamalkan sunnah. Ya walaupun begini juga nggak masalah gitu maksudnya. Sampai gitu juga nggak masalah sebenarnya. Ini masalah sunnah. Kita ingin yang lebih afdol. Jadi kalau qomat agak jauh sedikit, biar suara qomat lebih rendah dari suara adzan. Jangan qomat sama adzan sama. Tujuan adzan manggil orang yang di luar. Qomat bukan manggil orang yang di luar lagi, yang belum datang begitu saja kan. Dia udah qomat maksudnya. Jadi orang kebiasaan datang itu pas qomat. Ini adzan apa qomat ini jadi? Karena beda fungsi. Kalau qomat itu liyutim, untuk membangunkan orang yang sudah hadir. Liyutim al-hadirin. Tapi kalau adzan untuk mendatangkan orang-orang yang belum hadir. Jangan salah jadinya. Jadi kita tuh ke masjid tunggu qomat sih sebenarnya. Karena qomatnya udah kayak ada gitu kan. Nah ini penting ini. Sekali-kali dijebak Pak. Qomatnya nggak kedengeran. Ya, jadi biar datangin semua qomat gitu. Nah ini penting ini. Sudah seperti ini ya. Kadang-kadang kecil-kecil memang. Tapi ya tetap sunnah. Ya tetap harus disampaikan. Nah, yang disampaikan Imam Nawawi ada dua sunnah yang berkaitan dengan lafaz azan itu sendiri. Pertama, wa tarji'u indana sunnatul wa annahu idza qala bi'ali sautihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala sirran bihaitsu yusbihu nafsahu wa man yaqrabuhu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu rasulullah thumma ya'udu ila al-jahri wa i'la'i sauti fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu rasulullah. Ada sunnah adzan yang juga jarang diamal ini Pak, namanya tarjih. Tarjih itu adalah mengulang syahadat sebelum kencang, baca dulu pelan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi syahadatnya 4 kali. Syahadat 2 kali dulu sir pelan. Ada nggak yang ngamalin kayak gitu? Nggak ada. Sekarang ngamalin. Karena ini sudah. Ya, jadi syahadatnya 2 kali dulu pelan.
baru syahadat kencengnya 2 kali lagi. Nah, karena dakwah Nabi pelan-pelan, sembunyi-sembunyi dulu, baru dakwah Nabi terang-terangan. Gitu ceritanya ya. Dan ini memang sunnah. Jadi syahadatnya 4 kali. Ini sunnah. Terus, wa tasbihu aidan masnunun indana. Mengucapkan as-salatu khairun minan naum itu juga sunnah. Jadi kalau bapak azan subuh kelupaan, sudah Allah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, tiba-tiba apa? Allahu akbar, Allahu akbar, lupa as-salatu khairun minan naum. Gimana ini? Apakah azannya reverse? Adanya itu dibalik lagi, diulang, atau adanya dilanjut? Lanjut aja Pak, adanya sah karena as-sholatu khairun minan naum itu sunnah. As-sholatu khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, itu sunnah diucapkan setelah hayya 'alal falah saat adzan subuh saja. Fi adzan subhi khassah, pada adzan subuh saja, kata Imam Nawawi. As-sholatu khairun minan naum. Pak, kalau di sini ada adzan pertama, ada ya, alhamdulillah ya, itu tidak dianjurkan as-sholatu khairun minan naum. Yang dianjurkan as-sholatu khairun minan naum adalah adzan subuh. Adzan subuh yang kedua. Nah, yang adzan pertama nggak usah pakai as-sholatu khairun minan naum. Jelas? Nah, ini namanya ilmu gitu ya. Wala yasihu adzanu man la yumayyizu walal mar'atu walal kafir. Kata Imam Nawawi, tidak sah azan dilakukan 3 orang. 1, bocah yang belum mumayyiz, belum bisa cebok sendiri, belum bisa bedain kanan kiri, terus suruh azan. Itu cuma latihan azan. Kalau dia azan masih sunnah azan lagi, karena azannya dia nggak sah. Yang kedua azan perempuan, yang ketiga adzan orang kafir. Nah, ini keren ini, menjebak muslim. Jadi auto login. Jadi dia disuruh adzan, ketika dia ucap asyhadu an la ilaha illallah, langsung Islam udah. Jadi menjebak Islam, menjebak ke surga. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya orang kafir, ketika dia azan itu sudah bisa mengesahkan keislamannya menurut ulama mayoritas. Ya, begitu yang disampaikan di kitab-kitab fikih. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan nggak lupa sampai sini? Ada nggak? Ya. Ya. Wah, yang 7 ada. Ya, cipta rasa. Mesti cipta rasa kan. Jadi adzannya 7 orang itu nggak masalah, karena zaman dahulu itu memang adzan itu sampai 4 orang, disebabkan untuk menyebarkan suara. Dulu nggak ada speaker, jadi setiap sudut 1 muazin Pak memang. Jadi 4 menara itu memang setiap menara ada muazinnya sendiri. Tujuannya menyebarkan suara ke sana-sana. Akhirnya sampai sekarang di masjid 7 azan atau apa nggak tahu namanya, cipta rasa tapi nama aslinya itu masjid dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan juga beberapa wali-wali songo lainnya. Nah itu ditetapkanlah akhirnya terus-terusan walaupun udah ada speaker, jadi tetap yang ada muadzinnya ada 7 dan suaranya harus seragam. Itu nggak masalah, sah adanya dan tetap dapat pahala semuanya. Ya, yang lain ada? Pak, ya. Lupa dia, bentar ya. Nah, sebenarnya Pak, ya. Jadi ketika masuk masjid, jadi ada pelataran masjid, ya, ada masuk masjid. Yang masuk masjid itu yang ada tulisan, kalau yang bawah, yang ke tempat itu ada tulisannya warna hijau. Sekarang ini TV tulisannya itu marhaban biduyufir rahman, selamat datang tamu Allah, atau Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Nah, yang ada tulisan begitunya TV begitu, itu sudah masuk batasan masjid. Jadi kita lepas sendalnya dari sebelumnya gitu kalau bisa. Nah, kalau kaki kita ini sakit misalnya nggak masalah, nanti waktu sa'i pakai sendal memang nggak masalah, waktu tawaf pakai sendal asalkan sendalnya suci.
gitu Pak ya. Ketika kaki sakit, ada uzur, kan lantainya dingin Pak, jadi ketika sakit terus kemudian kaki kita pegel-pegel sampai ke tulang, mau pakai sendal lagi tambah kipasnya nggak berhenti-berhenti, AC-nya juga dingin banget, akhirnya kita pakai sendal, itu nggak masalah, ada uzur. Yang saya maksud adalah ketika kita mau sholatnya itu terus kita tetap pakai sendal, itu agak kurang sopan, walaupun tidak berdosa kalau sendalnya suci. Ya, ya Pak Haji silakan. Waalaikumsalam. Ya, ketika ada pengajian misalnya, datanglah waktu adzan Isya. Pengajiannya baik itu pengajian zikir atau pengajian ilmu, ketika maghrib Isya datang waktu adzan, terus kita nggak adzan. Di sini misalnya atau di mana-mana tempat, terus setelah selesai mungkin udah 15 menit, mungkin sudah 20 menit masuk Isya. Apakah kita dianjurkan adzan juga? Tetap wajib dianjurkan adzan, karena adzan adalah selain batas waktu masuknya sholat, dia juga sebagai sunnah sholat. Jadi walaupun kita sholat sendirian nih di rumah, tetap sunnah adzan. Walaupun kesiangan tadi saya bilang, tetap dianjurkan adzan. Tapi memang kalau mau lebih afdol, biar masyarakat juga biar tahu bahwa waktu sholat sudah masuk, jadi kita hentikan sementara, adzan dulu, lanjutkan dulu kegiatannya, nggak masalah. Nanti ketika sudah selesai pengajian, baru tinggal qomatnya. Jadi kalau mau biar masyarakat nggak bingung nunggu-nunggu di rumah, ini udah adzan Isya apa belum? Karena masjid belum adzan. Jadi kalau mau begitu boleh, mau nanti kalau sudah kesepakatan masyarakat dan DKM juga mau tunda adzannya nanti setelah pengajian pun juga boleh. Tapi yang jelas jangan tidak adzan hanya gara-gara terlambat waktunya. Jadi adzan tetap dianjurkan, yang walaupun adzannya waktunya sudah tidak tepat awal masuk waktu, karena baginda Nabi juga saat ketika sholat qadha subuh kesiangan, tetap beliau menganjurkan adzan dulu dan qomat, baru beliau sholat sunat qadha subuh, padahal udah siang. Jadi bukan masalah masuk waktu dan tidak masuk waktunya Pak, tapi kesunahan sholat itu didahului adzan dulu di tempat tersebut. Jelas Pak dia? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.